Nah, kita lihat yaitu equilibrium produsen dalam pendekatan total dan marginal. Nah, ini bisa kita dapatkan dari latihan yang telah kita buat ini. Di mana pada latihan itu sudah diketahui ada Q, ada TFC, ada TVC, biaya berubah, dan sebagainya. Jadi saudara pertama disuruh mencari total biaya. Apa rumusnya? Total cost itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah. Kemudian marginal cost yaitu delta TC dibagi dengan delta Q. Jadi sama dengan dari perubahan TC saat sekarang dikurang dengan sebelumnya, kita bagi dengan perubahan Q saat sekarang, kita kurang dengan perubahan Q sebelumnya. Kalau saudara sudah dapat nilai ini berarti benar ya. Nah, kemudian yaitu biaya tetap rata-rata AFC. Rumusnya apa? Ini typo ya kalau di soal mungkin AFC berarti TFC dibagi dengan Q sama dengan total fixed cost kita bagi dengan Q. Ini div ini artinya tak hingga ya. Ini sama dengan tak hingga. Kalau ragu hapus saja di sana. Kemudian AVC adalah rata-rata biaya berubah. Berarti sama dengan AVC, ini salah ya. TVC kita bagi dengan Q. Sama dengan total variable cost kita bagi dengan Q. Ini Q-nya besar. Kemudian AC yaitu total biaya rata-rata total atau biaya total rata-rata. Average cost itu rumusnya TC per Q atau bisa juga AFC ditambah dengan AVC sama hasilnya. Kita pakai rumus ini aja. Dibagi dengan Q. Kemudian diketahui harga. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pasar ini adalah pasar persaingan sempurna, di mana price is given. Harga sudah tertentu dan tidak ada lagi tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Sehingga kalau misalnya kita ketahui harga dan kita ketahui jumlah barang produksi, maka kita bisa mencari hasil penjualan total atau total revenue. Total revenue yaitu apa? Harga dikali dengan Q. Harga 150 kita kali dengan Q yaitu misalnya 0. Maka hasilnya 150 dikali 1 maka hasilnya 150. 150 dikali 10 maka hasilnya 1500. Kemudian dari total revenue kita bisa juga cari hasil penjualan total rata-rata atau average revenue. Apa rumusnya? Ini dia total revenue kita bagi dengan Q. Sama dengan ini kita bagi dengan Q. Kenapa nih div? Karena dia tak hingga. 0 dibagi dengan 0, apapun dibagi dengan 0 adalah 0 ya. Nah, kemudian yaitu tambahan hasil penjualan atau marginal revenue. Marginal revenue. Apa itu rumusnya? Delta TR kita bagi dengan delta Q. Sama dengan perubahan dari total penjualan, nah ini dia. Saat sekarang dikurang dengan penjualan sebelumnya, kita bagi dengan penghasilan saat sekarang, produksi saat sekarang dikurang dengan produksi sebelumnya. Maka hasilnya adalah 150. Jadi sampai ke bawah, maka ya saat
penjualan pada saat sekarang 1.500 dikurang dengan 13.50 dibagi dengan 10 dikurang 9, maka hasilnya 150. Apa yang bisa menarik di sini bisa kita lihat bahwa baik antara P, AR maupun MR ini terlihat bahwa nilainya adalah sama. Inilah yang dikatakan dengan price given. Harga sudah tertentu dan tidak ada lagi tawar-menawar penjual dan pembeli. Sehingga jumlah yang dijual itu berapapun dia jumlah yang dijual, harga AR maupun MR adalah sama dia, yaitu 150. Nah, dari tabel ini kita bisa mencari keuntungan. Keuntungan apa? Berarti berapa penjualan dikurang dengan berapa biaya yang kita keluarkan. Berarti dari segi keuntungan, yaitu dari segi ini dilihat dari segi pendekatan total, yaitu apa? TR kita kurang dengan TC. 0 kita kurang dengan TC. TR kita sama dengan TR kita kurang dengan TC. Nah, mana letaknya min 50 nih? 150 kurang 200 berarti negatif ya. Kalau negatif berarti di sini apa? Terjadi yang namanya kerugian. Kalau positif berarti terjadi yang namanya keuntungan. Gitu. Dan ini negatif berarti terjadi kerugian di sini. Nah, jadi dengan pendekatan total kita bisa melihat keuntungan perusahaan dalam persaingan sempurna. Di mana dari sini kita bisa melihat profit maksimum atau keuntungan paling maksimum terjadi yang mana? Yang nilainya paling besar. Berarti di sini ada dua nih. Antara memproduksi pada saat 6 dan 7, yaitu 420. Yang 7 juga 420. Nah, kapan sebenarnya profit maksimum itu tercapai? Maka kita bisa melihat yaitu pada saat kapan MR sama dengan MC. Nilai MR itu sama dengan nilai MC. MR ini yang sama dengan nilai MC. Kita bandingkanlah antara kolom E dengan kolom L. Maka yang sama nilainya mana? Nah, ini dia. 150 sama dengan 150. Nah, kondisi inilah dikatakan dengan kondisi keseimbangan atau equilibrium suatu pasar agar kita bisa menentukan profit maksimum atau keseimbangan pasar dan sehingga kita nanti bisa menentukan kapan dia profit maksimum dan kapan dia mengalami loss minimum. Kalau di sini terlihat ini adalah profit maksimum, yaitu sebesar 420 pada saat produksi yaitu 7. Nah, tambahan keuntungan boleh saudara cari juga rumusnya apa? MR dikurang dengan MC. Jadi yaitu sama dengan MR kita kurang dengan MC. Nah, kemudian kita juga bisa mencari keuntungan dari sini. Apa rumusnya? Yaitu ini kan ada min 100 nih. Jadi sama dengan ini kita tambah dengan yang sekarang. Maka kita akan bisa mencari keuntungannya juga. Jadi sama ya. Mau yang tabel yang O ataupun mau kolom yang M hasilnya sama. 110, 420, 320. Jadi kalau di buku Dono Sukirno, ini sebenarnya kalau saudara teliti dan udah baca buku, maka ini sebenarnya gue ambil latihan dari atau contoh dari buku Sadono Sukirno. Nah, di Sadono Sukirno ada keliru di sini. Kalau Sadono Sukirno nggak sama antara keuntungan yang dari segi tambahan keuntungan dengan yang halaman 241 dengan halaman 240. Jadi saudara bisa koreksi sendiri ya. Nah, dari sini maka kita nanti bisa menjawab yaitu ini.
Equilibrium produsen dalam pendekatan total dan pendekatan marginal. Pendekatan total berarti dari segi total revenue dan total cost, sedangkan pendekatan marginal yaitu dari segi marginal revenue dan marginal cost. Nah, kita lihat dulu yang pertama yaitu dari segi equilibrium produsen dalam pendekatan total. Nah, sebelum kita masuk ke sini, dari mana datang yang kurva ini? Yaitu kita ambil dari latihan ini, mungkin sudah kan, saudara sudah ibu suruh buat TR dan TC, maka ini dia. Nilai TR dan TC pada tabel kita pindahkan, kemudian kita buat kurvanya, maka akan diperolehlah kurva berikut. Ya kan? Jadi pada saat 0, TC sama dengan 100, TR sama dengan 0. Sehingga ibu pindahkan hasil dari tabel ini ke PPT. Nah, bisa kita lihat warna pink ini, bentar ya. Warna pink ini nih, merupakan adalah total cost, yaitu total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan persaingan sempurna, di mana suatu waktu dia itu mengalami peningkatan, kemudian menurun, kemudian mengalami peningkatan dia, total cost. Kemudian ada kita substitusikan nilai dari TR atau total revenue atau total penjualan ke dalam gambar atau grafik, maka diperolehlah sebuah garis lurus. Nah, kapan kita bisa melihat keuntungan, kerugian, dan break even point, maka kita bisa langsung lihat dalam satu grafik ini, di mana nah, keuntungan kapan? Untung. Jadi, saudara pasti tahu untung yaitu pada saat penjualan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Penjualan warna hijau, biaya warna pink. Tapi yang mana? Yaitu yang kurva warna hijau yang di atas daripada warna pink. Nah, ini dia. Dari titik ini sampai ke atas. Nah, ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh pasar persaingan sempurna kalau kita lihat dari pendekatan total. Yaitu dimulai dari berapa tadi? Yaitu 2 sampai dengan 8, ya kan? Kalau di tabel kan tadi nampak tuh. Nah, ini keuntungan yang saudara peroleh dari saat 20 sampai dengan dia memproduksi ke 9G. Nah, kemudian rugi kapan? Yaitu pada saat total cost yang lebih besar daripada total revenue. Kurva warna pink yang merupakan total cost di atas daripada kurva total revenue. Itu rugi dia. Nah, ada BEP. BEP apa? Break even point atau pulang pokok. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu pada saat total revenue sama dengan total cost. Jadi ini pada saat total revenue sama dengan total cost, rugi kapan? Penjualan kita lebih kecil daripada biaya. Nah, di sini juga ada keliru dalam buku Sadono Sukirno. Kenapa? Karena kalau di buku Sadono Sukirno, warna pink ini adalah total revenue bagi dia. Padahal kan jelas ini adalah total cost. Kemudian yang warna hijau mungkin keliru dalam pencetakannya. Nah, warna hijau ini adalah total revenue harusnya. Jadi perhatikan lagi kalau membaca buku dan menyusun buku, semoga tidak salah lagi ya. Gitu. Nah, berarti dalam pendekatan total kita bisa langsung mencari kapan kondisi untung, kapan kondisi rugi, dan kapan break even point. Nah, dari sini kita juga bisa mencari keuntungan yang paling maksimal.
Kapan keuntungan maksimal terjadi? Itu pada saat produksi yaitu sama dengan 7. Kenapa? Karena rank dari TR dengan TC yang paling besar itu yaitu dari 2 sampai ke 9 ini yaitu di 7. Sehingga inilah yang dikatakan dengan profit maksimum. P max. Buat aja lah sendiri, susah. Oke. Nah, gitu maksud dari pendekatan total. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke pendekatan marginal lagi.